Orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah lelah, melainkan mereka yang tetap melangkah meski rasa lelah itu mendera. Dalam kesunyian malam yang hening, ketika dunia seolah berhenti berputar sejenak, kita sering duduk sendiri, menatap langit, dan merenungkan perjalanan hidup yang telah dilalui. Ada saat-saat ketika langkah terasa berat, hati terasa penuh, dan pikiran seakan tidak menemukan tempat untuk beristirahat. Semua beban yang telah lama kita pikul terasa menumpuk, dan meski kita tetap berdiri, ada ruang dalam diri yang menginginkan jeda. Ruang untuk menarik napas panjang, ruang untuk sekadar membiarkan jiwa merasakan apa yang sebenarnya ada. Terkadang, lelah bukan muncul karena kelemahan, melainkan karena terlalu lama menguat, terlalu lama menahan diri, dan terlalu sering menyimpan semua beban sendiri. Kita hidup dalam dunia yang sering memuji keteguhan, ketahanan, dan kekuatan luar biasa. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa kuat berarti tidak mengeluh, tidak menangis, tidak terlihat rapuh di hadapan orang lain. Namun, siapa yang pernah diajari bahwa kuat juga berarti mengenali batas, memahami diri, dan memberi ruang bagi kelelahan untuk diterima? Bahwa kuat bukan tentang bertahan tanpa henti, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti sejenak dan memberi perhatian pada diri sendiri. Kelelahan yang kita rasakan seringkali tidak datang sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat lembut dari jiwa, yang mengatakan, sudah saatnya kau menoleh, menenangkan diri, dan mendengar apa yang selama ini kau abaikan. Mungkin selama ini kita menutup mata terhadap tanda-tanda itu. Kita tetap melangkah di jalan yang sama, terus memikul tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan, merawat keluarga, dan menjalani rutinitas, meski tubuh dan pikiran memberi isyarat. Di luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Kita tersenyum, berbicara dengan lantang, menjalani hari. Namun di dalam, ada ruang sunyi yang menahan rintihan, menampung berat yang tak pernah terucap. Dalam ruang itu, kita seringkali menanyakan pada diri sendiri, apakah ini yang seharusnya terjadi? Apakah lelah ini akan hilang jika kita terus menahan diri? Lelah yang kita alami bukan sekadar rasa fisik, ia menembus lebih dalam, menyentuh bagian batin yang kadang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada rasa hampa yang datang tiba-tiba, ada kecemasan yang muncul tanpa alasan jelas, dan ada dorongan untuk berhenti yang terus kita tolak. Lelah ini adalah jejak dari segala usaha, pengorbanan, dan ketekunan yang telah kita jalani selama ini. Ia bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan bukti nyata bahwa kita telah cukup kuat untuk menahan segala hal yang datang bertubi-tubi. Banyak dari kita belajar untuk bertahan sendiri sejak lama. Kita mengandalkan diri sendiri, menenangkan hati sendiri, dan mencari solusi sendiri. Ada rasa aman dalam hal itu, karena kita tahu bahwa tidak ada yang lebih bisa diandalkan selain diri sendiri. Namun, kebiasaan ini membawa konsekuensi. Kita jarang memberi ruang bagi diri untuk bersandar, jarang membiarkan diri merasa rentan, dan jarang mengakui bahwa kita membutuhkan waktu untuk pulih. Dengan cara itu, luka yang muncul, kesedihan yang tersimpan, dan rasa lelah yang menumpuk menjadi beban sunyi yang menunggu saatnya diurai. Di saat seperti ini, air mata yang tertahan, napas yang terengah, dan keinginan untuk diam sejenak bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Jiwa yang lelah berbicara lewat rasa, bukan lewat kata-kata. Dan ketika kita akhirnya memberi izin pada diri sendiri untuk mendengar, untuk merasakan, dan untuk melepaskan, kita mulai menemukan sedikit ruang kebebasan, sedikit rasa lega yang selama ini tertahan. Air mata bukan jatuh karena kita gagal, air mata jatuh karena kita terlalu lama menahan. Kekuatan sejati bukan sekadar kemampuan untuk bertahan tanpa henti, melainkan kemampuan untuk tetap berjalan meski hampir putus asa. Kita mungkin telah berkali-kali ingin berhenti, namun ada bagian dalam diri yang menolak menyerah. Ada keyakinan halus, mungkin samar, bahwa ada tujuan lebih besar, ada arti dari setiap langkah, dan ada cahaya di ujung perjalanan. Keyakinan ini bukan sesuatu yang selalu terlihat, namun ia cukup kuat untuk membuat kita tetap bangun dan melangkah. Dan karena itulah, setiap rasa lelah yang datang menandakan bahwa kita telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, meski kadang tidak kita sadari sendiri. Tubuh dan jiwa kita memberi sinyal ketika telah sampai pada batasnya. Rasa lelah, kelesuan, dan rasa berat bukan berarti menyerah. Ia adalah undangan lembut untuk berhenti sejenak, untuk memberi perhatian pada diri, dan untuk menyadari bahwa kita tidak harus selalu menjadi sosok yang tangguh sendirian. Istirahat bukan kekalahan. Istirahat adalah bentuk kecerdasan batin untuk menjaga keberlangsungan diri. Dengan memberi diri izin untuk beristirahat, kita justru memupuk kekuatan yang lebih tahan lama, bukan sekadar kuat sesaat. Kehilangan energi membuat segalanya tampak kabur. Tujuan yang dulunya jelas kini terasa jauh. Semangat yang dulunya menyala kini seakan meredup.
Namun yang hilang bukan arah, melainkan tenaga untuk melanjutkan dengan cara yang sama. Dan dari sinilah kita belajar bahwa pemulihan tidak harus menunggu segalanya sempurna. Pemulihan dimulai ketika kita memberi diri waktu untuk menyadari, menerima, dan memulihkan energi yang terkuras. Ketika energi mulai kembali, arah yang tampak kabur perlahan menjadi jelas, langkah yang terasa berat mulai terasa ringan, dan semangat yang meredup mulai kembali bersinar. Kelelahan yang kita rasakan seringkali membuat kita merasa berada di ambang kehancuran. Namun sebenarnya, kita sedang berada di ambang perubahan besar. Kelelahan ini adalah sinyal bahwa cara lama, cara hidup yang terus menahan, memaksakan diri, dan menutupi rasa lelah, sudah tidak bisa dipertahankan. Perubahan ini mungkin menakutkan karena memerlukan keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan, mengakui keterbatasan, dan membiarkan diri menjadi manusia seutuhnya. Namun dari perubahan inilah pemulihan lahir, dari ketulusan untuk menerima diri, dari keberanian untuk berhenti sejenak, dan dari kesadaran bahwa kekuatan tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan, tetapi juga dari kemampuan untuk merawat diri. Saat kita duduk sejenak dan merenungkan perjalanan hidup, kita menyadari bahwa menjadi kuat bukan berarti menahan segalanya sendirian. Kekuatan sejati muncul ketika kita mampu mengakui kelelahan, memproses luka yang tersimpan, dan memberi ruang bagi diri untuk bernapas. Kekuatan sejati muncul ketika kita menyadari bahwa air mata yang jatuh bukan penghinaan bagi diri sendiri, tetapi bentuk keberanian yang paling lembut. Dan ketika kita menerima ini, kita mulai memahami bahwa setiap langkah yang telah diambil, setiap beban yang telah dipikul, dan setiap luka yang telah ditahan adalah bagian dari perjalanan menuju versi diri yang lebih dewasa, bijaksana, dan penuh kasih. Kini, dalam kesadaran itu, kita siap membuka diri untuk refleksi lebih dalam. Kita siap menelaah satu persatu makna yang tersembunyi dalam setiap rasa lelah, dalam setiap perjuangan, dan dalam setiap langkah yang kita ambil selama ini. Bersama-sama, kita akan menyingkap 7 aspek penting dari kekuatan, ketahanan, dan pemulihan jiwa, aspek yang akan membantu kita memahami, menghargai, dan memaknai setiap bagian dari perjalanan hidup yang telah, sedang, dan akan kita jalani. Mari kita lanjutkan untuk membahas 7 poin utama ini, agar setiap jiwa yang merasa lelah menemukan jawaban, pencerahan, dan ketenangan yang selama ini dicari. 1. Kelelahan bukan tanda kegagalan, tetapi bukti ketahanan. Kelelahan yang kamu rasakan hari ini tidak muncul dari ruang kosong. Ia lahir dari perjalanan panjang yang penuh tekanan, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan sulit yang berkali-kali harus kamu ambil sendirian. Orang yang mudah menyerah jarang sampai pada titik lelah seperti ini, karena mereka berhenti jauh sebelum batasnya. Sebaliknya, kelelahan yang dalam justru dialami oleh mereka yang terlalu lama bertahan, terlalu sering menguatkan diri, dan terlalu jarang diberi ruang untuk berhenti sejenak. Kamu tidak lelah karena gagal, tetapi karena kamu terus berjalan bahkan ketika kondisi seharusnya membuatmu berhenti. Dalam hidup, ada banyak bentuk perjuangan yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Ada hari-hari di mana kamu tetap bangun, tetap menjalankan peran, tetap tersenyum, meski di dalam diri ada keinginan kuat untuk diam dan menghilang sejenak. Kelelahan itu menumpuk perlahan, seperti air yang terus menetes ke dalam wadah hingga akhirnya penuh. Tidak ada satu kejadian besar yang membuatmu jatuh, melainkan akumulasi dari terlalu banyak hal kecil yang kamu tahan sendiri. Dan justru disitulah letak ketahananmu, kamu mampu menampung semua itu begitu lama. Masyarakat sering mengajarkan bahwa kuat berarti tidak mengeluh, tidak menangis, dan tidak berhenti. Tanpa disadari, definisi ini membuat banyak orang memusuhi kelelahan mereka sendiri. Padahal kelelahan adalah bahasa tubuh dan jiwa yang jujur. Ia mengatakan bahwa kamu sudah bekerja keras, sudah berjuang sejauh yang kamu bisa. Mengaku lelah bukan berarti menyerah, melainkan mengakui bahwa kamu manusia yang memiliki batas. Dan mengakui batas adalah langkah awal dari pemulihan, bukan akhir dari kekuatan. Jika hari ini kamu merasa kosong, berat, atau kehilangan semangat, itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu adalah bukti bahwa kamu telah bertahan lebih lama dari yang seharusnya dituntut. Banyak orang tidak akan sanggup berada di posisi yang sama, memikul beban yang sama, dan tetap berdiri seperti yang kamu lakukan. Jadi sebelum kamu menghakimi dirimu sendiri, ingatlah satu hal penting, kelelahan adalah jejak perjuangan. Ia adalah bukti bahwa kamu pernah kuat dalam waktu yang sangat lama. 2. Kamu terbiasa bertahan tanpa bersandar. Sejak lama, kamu belajar bahwa mengandalkan diri sendiri adalah cara paling aman untuk bertahan. Mungkin karena pengalaman mengajarkan bahwa tidak semua orang bisa diandalkan, atau karena keadaan memaksamu untuk dewasa lebih cepat dari seharusnya. Pelan-pelan, kamu membangun kebiasaan untuk menyelesaikan segalanya sendirian. Saat ada masalah, refleks pertamamu bukan mencari bantuan,
melainkan menguatkan diri dan berkata, "Aku bisa." Kebiasaan ini membuatmu terlihat kuat, tetapi juga membuatmu lelah tanpa disadari. Bertahan tanpa bersandar memang membentuk daya tahan mental yang luar biasa, tetapi di saat yang sama, ia menutup ruang untuk menerima dukungan. Kamu terbiasa menjadi tempat bersandar bagi orang lain, namun lupa bahwa kamu juga berhak bersandar. Ada bagian dalam dirimu yang sudah lama ingin didengar, ingin dipeluk, ingin dimengerti, tetapi tidak tahu bagaimana cara memintanya. Bukan karena kamu sombong atau tidak butuh orang lain, melainkan karena kamu tidak terbiasa menunjukkan kebutuhanmu sendiri. Dalam diam, kamu memikul peran ganda, menjadi penopang hidupmu sendiri sekaligus menjadi penenang bagi orang lain. Kamu belajar menenangkan diri saat runtuh, menyemangati diri saat putus asa, dan menutup luka tanpa saksi. Lama-kelamaan, pola ini terasa normal. Kamu bahkan merasa bersalah ketika ingin meminta bantuan, seolah-olah itu adalah tanda kelemahan. Padahal, tidak ada manusia yang diciptakan untuk berjalan sendirian sepanjang hidupnya. Ketika kelelahan akhirnya datang, ia terasa lebih berat karena tidak terbagi. Kamu tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara emosional. Dan di titik ini, penting untuk menyadari bahwa bersandar bukan berarti runtuh. Bersandar adalah bentuk keberanian lain, keberanian untuk mengakui bahwa kamu tidak harus selalu kuat sendirian. Kamu boleh lelah, kamu boleh membutuhkan orang lain, dan itu tidak mengurangi nilai atau ketangguhanmu sedikit pun. 3 luka yang kamu simpan berubah menjadi beban sunyi. Setiap luka yang tidak sempat disembuhkan akan mencari cara sendiri untuk bertahan. Ketika kamu memilih diam, menahan, dan melanjutkan hidup tanpa benar-benar memproses rasa sakit, luka itu tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat, dari kesadaran menjadi beban sunyi di dalam diri. Kamu mungkin tampak baik-baik saja di luar, menjalani hari seperti biasa, tetapi di dalam ada tumpukan emosi yang tidak pernah benar-benar diberi ruang. Luka yang dipendam seringkali tidak berteriak. Ia tidak selalu muncul dalam bentuk tangisan atau kemarahan. Kadang ia hadir sebagai kelelahan yang tidak jelas sebabnya, rasa hampa yang datang tiba-tiba, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai. Beban sunyi ini membuatmu terus berjalan sambil membawa sesuatu yang berat, tanpa tahu kapan dan bagaimana harus menurunkannya. Dan karena kamu terbiasa kuat, kamu menganggap kondisi ini sebagai hal yang wajar. Masalahnya, beban yang dipikul terlalu lama akan memengaruhi cara kamu memandang diri sendiri dan dunia. Kamu menjadi lebih sensitif, lebih mudah lelah, atau justru lebih mati rasa. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang lemah, tetapi karena jiwamu kehabisan ruang untuk bernapas. Luka yang tidak disuarakan perlahan mengikis energi hidup, membuatmu merasa jauh dari diri sendiri. Dan seringkali, kamu tidak menyadari bahwa sumber kelelahan itu bukan hari ini, melainkan masa lalu yang belum selesai. Menyadari adanya luka bukan berarti membuka kembali rasa sakit tanpa arah. Justru sebaliknya, itu adalah langkah awal untuk melepaskan beban yang tidak perlu lagi kamu bawa. Kamu tidak harus memaksa diri untuk sembuh dengan cepat. Yang penting adalah memberi pengakuan bahwa luka itu ada, bahwa rasa sakitmu valid, dan bahwa kamu berhak untuk tidak selalu baik-baik saja. Luka yang diakui mulai kehilangan kekuatannya untuk membebani. 4. Air mata yang tertahan adalah bahasa jiwa. Air mata bukan tanda kehancuran, melainkan bentuk komunikasi paling jujur dari jiwa yang terlalu lama diam. Ketika kamu menahan tangis, menelan emosi, dan memilih untuk tetap tegar di hadapan dunia, jiwa mencari cara lain untuk berbicara. Air mata adalah bahasa yang muncul ketika kata-kata tidak lagi cukup. Ia hadir bukan untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membebaskanmu dari tekanan yang menumpuk di dalam. Banyak orang diajarkan sejak kecil bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Akibatnya, kamu belajar menahan air mata bahkan ketika hatimu terasa penuh. Kamu menunggu waktu yang tepat, tempat yang aman, atau bahkan menunggu hingga rasa itu mati dengan sendirinya. Namun emosi yang ditekan tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu momen ketika pertahananmu melemah. Saat itulah air mata jatuh, seringkali tanpa peringatan, membuatmu merasa rapuh dan kehilangan kendali. Padahal, menangis adalah proses alami untuk mengurai ketegangan batin. Ia membantu tubuh melepaskan stres, membantu jiwa mengosongkan ruang yang terlalu penuh. Setelah menangis, seringkali ada rasa lega, meski tidak langsung bahagia. Itu adalah tanda bahwa sesuatu yang berat telah dikeluarkan. Menangis tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi ia memberi jeda, ruang bernapas, agar kamu bisa melanjutkan hidup dengan beban yang sedikit lebih ringan. Mengizinkan diri menangis berarti mengizinkan diri jujur. Jujur bahwa kamu lelah, bahwa kamu terluka, bahwa kamu tidak selalu kuat.
Kejujuran ini bukan akhir dari kekuatanmu, melainkan pintu menuju keseimbangan baru. Jiwa yang didengar tidak perlu berteriak. Dan air mata yang dibiarkan mengalir adalah bentuk kasih sayang paling sederhana yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. 5. Kamu kuat karena tidak pernah menyerah, meski berkali-kali ingin berhenti. Ada jenis kekuatan yang tidak terlihat oleh dunia luar. Bukan kekuatan yang berteriak, bukan pula yang dipamerkan lewat pencapaian. Kekuatan ini sunyi, diam, dan seringkali tidak disadari bahkan oleh pemiliknya sendiri. Inilah kekuatan yang membuatmu tetap melangkah meski di dalam hati ada keinginan besar untuk berhenti. Ada hari-hari ketika kamu bangun tanpa semangat, menjalani rutinitas dengan tubuh yang bergerak otomatis, sementara jiwamu tertinggal jauh di belakang. Namun tetap saja, kamu tidak berhenti. Kamu terus berjalan, bukan karena hidup terasa mudah, tetapi karena menyerah bukan pilihan yang kamu izinkan untuk dirimu sendiri. Keinginan untuk berhenti tidak selalu berarti ingin menyerah pada hidup. Kadang ia hanya bentuk kelelahan yang sangat dalam. Keinginan untuk berhenti adalah sinyal bahwa kamu sudah terlalu lama memikul beban tanpa jeda. Namun alih-alih menyerah, kamu memilih bertahan. Kamu menunda istirahat, menunda pemulihan, dan meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja jika kamu cukup kuat. Inilah yang membuatmu terus berdiri, tetapi juga perlahan menguras cadangan energi batinmu. Ada banyak momen di mana kamu sebenarnya hampir runtuh. Momen-momen sunyi di mana tidak ada satupun yang tahu betapa beratnya hidup terasa. Kamu mungkin tersenyum di hadapan orang lain, tetapi saat sendirian, kamu harus bernegosiasi dengan dirimu sendiri hanya untuk bertahan satu hari lagi. Namun setiap kali keinginan untuk berhenti datang, ada bagian dalam dirimu yang berkata, sedikit lagi. Bertahan sebentar lagi. Dan kamu mendengarkannya. Itulah keberanian yang sesungguhnya, bukan tidak pernah ingin menyerah, tetapi tetap memilih hidup meski ingin berhenti. Kekuatan seperti ini seringkali tidak dirayakan. Tidak ada tepuk tangan untuk orang-orang yang bertahan dalam diam. Tidak ada pengakuan bagi mereka yang berjuang melawan kelelahan batin setiap hari. Namun justru disitulah nilai kekuatanmu. Kamu tidak bertahan karena dunia memintamu, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang menolak untuk padam. Dan meski hari ini kamu merasa lemah, kenyataannya kamu telah menunjukkan daya tahan yang luar biasa selama ini. 6. Tubuh dan jiwamu meminta istirahat, bukan menyerah. Ada perbedaan besar antara menyerah dan beristirahat, namun banyak orang mencampur adukannya. Ketika tubuh terasa berat, pikiran terasa lambat, dan emosi mudah goyah, kamu mungkin berpikir bahwa kamu sedang gagal. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah tubuh dan jiwamu sedang meminta perhatian. Mereka tidak memintamu untuk berhenti hidup, melainkan untuk berhenti memaksa diri. Istirahat bukan tanda kalah, tetapi bentuk kecerdasan batin untuk menjaga keberlangsungan diri. Selama ini, kamu mungkin terbiasa mendorong diri melewati batas. Saat lelah, kamu menambah usaha. Saat sakit hati, kamu menutupinya dengan kesibukan. Kamu menganggap istirahat sebagai kemewahan yang hanya boleh diambil setelah semua selesai. Masalahnya, hidup jarang benar-benar selesai. Selalu ada tanggung jawab baru, masalah baru, dan tuntutan baru. Jika kamu terus menunda istirahat, tubuh dan jiwamu akan mengambilnya dengan cara yang lebih keras, melalui kelelahan ekstrim, kehilangan motivasi, atau kehampaan yang sulit dijelaskan. Permintaan istirahat seringkali datang dengan suara yang lembut, tetapi jika diabaikan, ia akan berubah menjadi jeritan. Tubuhmu mungkin mulai memberi sinyal lewat sakit kepala, gangguan tidur, atau rasa lelah yang tidak hilang meski sudah tidur. Jiwamu memberi sinyal lewat perasaan kosong, mudah tersinggung, atau kehilangan makna. Semua ini bukan hukuman, melainkan undangan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Istirahat tidak selalu berarti berhenti total dari aktivitas. Kadang ia berarti mengurangi tuntutan, memberi jeda emosional, atau mengizinkan diri untuk tidak produktif. Istirahat adalah momen di mana kamu berkata pada diri sendiri, aku berharga bahkan saat aku tidak sedang berjuang. Dan ketika kamu memberi ruang itu, kamu tidak menjadi lemah. Justru sebaliknya, kamu sedang membangun kekuatan yang lebih berkelanjutan, kekuatan yang tidak memakan habis dirimu sendiri. 7. Kamu tidak kehilangan arah, kamu hanya kehilangan energi. Ada masa dalam hidup di mana segalanya terasa kabur. Tujuan yang dulu jelas kini terasa jauh. Hal-hal yang dulu memberi makna kini terasa datar. Dalam kondisi ini, mudah sekali untuk berpikir bahwa kamu telah kehilangan arah hidup. Namun seringkali, yang sebenarnya hilang bukan arah, melainkan energi. Kamu masih tahu apa yang penting,
tetapi kamu terlalu lelah untuk merasakannya. Kehilangan energi membuat segalanya terasa lebih berat dari seharusnya. Keputusan kecil terasa membingungkan, langkah sederhana terasa melelahkan. Kamu mulai meragukan diri sendiri, padahal sebelumnya kamu cukup yakin. Keraguan ini bukan tanda bahwa kamu salah jalan, melainkan tanda bahwa kamu kehabisan tenaga batin untuk melanjutkan dengan cara yang sama. Jiwa yang lelah sulit melihat cahaya, meski cahaya itu sebenarnya masih ada. Energi tidak hanya soal fisik, tetapi juga emosional dan mental. Ketika kamu terlalu lama menahan perasaan, memendam luka, dan mengabaikan kebutuhan diri, energi itu terkuras. Akibatnya, kamu merasa terputus dari semangat hidup. Kamu mungkin masih menjalani rutinitas, tetapi tanpa rasa hadir sepenuhnya. Ini bukan kegagalan arah, melainkan sinyal bahwa kamu perlu mengisi ulang, bukan mengganti tujuan. Mengisi ulang energi bukan tentang menemukan jalan baru, tetapi tentang kembali terhubung dengan diri sendiri. Tentang memberi ruang bagi hal-hal yang menenangkan, yang mengingatkanmu bahwa hidup tidak hanya soal bertahan. Saat energi mulai pulih, arah yang sempat kabur akan perlahan menjadi jelas kembali. Kamu tidak tersesat, kamu hanya terlalu lelah untuk melihat jalan dengan jernih. 8. Kamu sedang berada di ambang pemulihan, bukan kehancuran. Saat kelelahan mencapai puncaknya, seringkali muncul ketakutan bahwa segalanya akan runtuh. Kamu mungkin merasa berada di titik terendah, seolah-olah satu langkah lagi akan membuatmu hancur. Namun paradoksnya, titik ini seringkali bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Kelelahan yang kamu rasakan sekarang adalah tanda bahwa pola lama tidak lagi bisa dipertahankan. Dan ketika sesuatu tidak bisa dipertahankan, itu berarti perubahan sedang menunggu. Pemulihan jarang dimulai dengan rasa nyaman. Ia sering diawali dengan ketidaknyamanan, kebingungan, dan perasaan kehilangan. Kamu mungkin harus melepaskan identitas lama sebagai orang yang selalu kuat. Kamu mungkin harus belajar ulang bagaimana merawat diri, bagaimana berkata tidak, dan bagaimana memberi ruang bagi kelemahan. Proses ini terasa menakutkan karena tidak familiar, tetapi justru disitulah penyembuhan bekerja. Ambang pemulihan adalah momen ketika kamu mulai jujur pada diri sendiri. Ketika kamu berhenti berpura-pura baik-baik saja dan mulai mendengarkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Ini adalah titik di mana kamu menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menahan segalanya, tetapi pada keberanian untuk berubah. Dan perubahan ini tidak menghancurkanmu, ia membentukmu ulang dengan cara yang lebih lembut dan manusiawi. Jika hari ini kamu merasa rapuh, ingatlah bahwa rapuh tidak selalu berarti rusak. Kadang rapuh berarti terbuka, dan keterbukaan adalah pintu masuk bagi pemulihan. Kamu tidak sedang jatuh ke jurang, kamu sedang berdiri di ambang pintu yang baru. Pintu menuju hidup yang tidak lagi dibangun di atas paksaan, tetapi di atas kesadaran dan kasih sayang pada diri sendiri. Jika kita menarik satu benang merah dari seluruh pembahasan ini, maka satu kebenaran besar perlahan muncul ke permukaan. Kelelahan yang kamu rasakan bukanlah tanda kegagalan hidup, melainkan konsekuensi dari kekuatan yang terlalu lama dipaksakan tanpa jeda. Kamu bukan sedang runtuh, kamu sedang sampai pada batas kemanusiaanmu. Dan batas itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dipahami. Selama ini, kamu hidup dalam dunia yang mengagungkan ketahanan tanpa henti. Dunia yang memuji mereka yang tetap berdiri, tanpa pernah bertanya apakah kaki mereka berdarah. Kamu diajarkan bahwa kuat berarti terus melangkah, apapun yang terjadi. Bahwa berhenti adalah aib. Bahwa mengeluh adalah kelemahan. Tanpa sadar, nilai-nilai ini membentuk cara kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan keras. Kamu menuntut dirimu untuk selalu mampu, selalu siap, selalu tegar, bahkan saat batinmu sudah lama meminta istirahat. Dari titik inilah kelelahanmu berakar. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu mampu. Terlalu sering menahan. Terlalu jarang dipeluk. Terlalu lama menjadi sandaran tanpa pernah bersandar. Kamu bertahan bukan karena hidup selalu baik padamu, tetapi karena kamu menolak menyerah meski berkali-kali ingin berhenti. Dan justru karena itulah kelelahanmu memiliki makna yang dalam. Kelelahanmu adalah arsip hidup. Ia menyimpan cerita tentang hari-hari di mana kamu tetap bangun meski hati berat. Tentang malam-malam panjang di mana kamu harus menguatkan diri sendiri. Tentang keputusan-keputusan sulit yang kamu ambil tanpa dukungan. Tentang luka-luka yang tidak pernah sempat kamu rawat karena hidup terus menuntutmu bergerak. Semua itu terakumulasi, dan kini tubuh serta jiwamu berbicara melalui rasa lelah. Penting untuk dipahami, kelelahan bukan musuhmu. Ia bukan tanda bahwa kamu salah jalan.
Ia adalah pesan paling jujur dari dirimu sendiri. Pesan yang mengatakan bahwa cara lama sudah tidak lagi selaras dengan kebutuhan jiwamu hari ini. Pesan bahwa kamu tidak bisa terus hidup dengan mengorbankan diri demi bertahan. Pesan bahwa sudah saatnya kekuatanmu berevolusi, dari kekuatan yang memaksa, menjadi kekuatan yang merawat. Selama ini kamu mungkin berpikir bahwa kamu kehilangan arah. Bahwa hidupmu tidak lagi jelas. Bahwa semangatmu menghilang. Namun kenyataannya, arahmu masih ada. Nilai-nilaimu masih utuh. Impianmu masih tertanam. Yang terkuras adalah energi untuk terus melangkah dengan cara yang sama. Jiwa yang kehabisan energi memang tampak seperti kehilangan tujuan, padahal ia hanya butuh ruang untuk pulih. Disinilah kesalahpahaman besar sering terjadi. Kamu mengira solusi dari kelelahan adalah menjadi lebih kuat lagi, lebih keras lagi, lebih tahan lagi. Padahal yang kamu butuhkan bukan tambahan beban, melainkan pengurangan tekanan. Bukan dorongan ke depan, tetapi jeda ke dalam. Bukan cambukan motivasi, tetapi izin untuk berhenti sejenak dan bernapas tanpa rasa bersalah. Air mata yang mungkin pernah kamu tahan, keinginan berhenti yang kamu pendam, rasa hampa yang datang tanpa sebab, semuanya bukan tanda kelemahan. Itu adalah bahasa jiwa yang selama ini kamu abaikan. Jiwa tidak berbicara dengan logika. Ia berbicara dengan rasa. Dan ketika rasa tidak lagi didengar, ia akan mencari jalan lain untuk didengarkan. Kesadaran inilah yang menjadi gerbang pemulihan. Bukan kesadaran bahwa kamu rusak, tetapi kesadaran bahwa kamu manusia. Manusia yang punya batas. Manusia yang bisa lelah. Manusia yang tidak harus selalu kuat untuk layak dihargai, bahkan oleh dirinya sendiri. Pemulihan tidak dimulai saat kamu kembali produktif, tetapi saat kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri. Di titik ini, penting untuk mengatakan satu hal dengan jelas, kamu tidak sedang berada di ambang kehancuran. Justru sebaliknya, kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Kelelahan yang kamu rasakan sekarang adalah tanda bahwa versi lama dirimu, yang bertahan dengan menekan diri, sudah tidak bisa lagi menopang hidupmu ke depan. Dan itu bukan tragedi. Itu pertumbuhan. Pertumbuhan memang tidak selalu terasa seperti kemenangan. Kadang ia terasa seperti kehilangan identitas. Kamu mungkin tidak lagi bisa menjadi orang yang selalu kuat. Kamu mungkin harus belajar mengatakan tidak. Kamu mungkin harus mengakui bahwa kamu butuh bantuan. Semua ini terasa asing, bahkan menakutkan. Namun justru disitulah hidupmu mulai menjadi lebih jujur, lebih seimbang, dan lebih manusiawi. Pemulihan bukan tentang kembali menjadi seperti dulu. Ia tentang menjadi lebih selaras dengan dirimu yang sekarang. Tentang membangun hidup yang tidak lagi bergantung pada paksaan batin, tetapi pada kesadaran dan kasih pada diri. Tentang belajar bahwa istirahat bukan musuh pencapaian, dan kelembutan bukan lawan dari kekuatan. Jika kamu sampai pada titik ini dalam hidupmu, percayalah, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu telah bertahan cukup lama untuk akhirnya mendengar panggilan jiwamu sendiri. Dan panggilan itu tidak meminta kamu untuk berhenti hidup. Ia hanya meminta kamu untuk berhenti menyakiti diri sendiri demi terlihat kuat. Kata penutup untuk channel YouTube. Jika kamu mendengarkan ini sampai akhir, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian dalam kelelahanmu. Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa alasan yang jelas, jika kamu merasa kosong meski hidup terus berjalan, jika kamu merasa rapuh padahal selama ini kamu dikenal sebagai orang yang kuat, itu tidak berarti ada yang salah denganmu. Itu berarti kamu telah bertahan terlalu lama tanpa cukup ruang untuk dirimu sendiri. Izinkan dirimu untuk bernapas. Izinkan dirimu untuk istirahat. Izinkan dirimu untuk tidak selalu kuat. Kamu tidak harus sembuh hari ini. Kamu tidak harus menemukan jawaban sekarang. Cukup satu hal saja, berhentilah memusuhi dirimu sendiri. Karena dari situlah pemulihan perlahan akan dimulai. Jika video ini menemanimu di tengah lelahmu, semoga kamu merasa sedikit lebih dipahami. Dan jika kamu merasa pesan ini penting, jangan ragu untuk membagikannya, karena mungkin ada jiwa lain di luar sana yang sedang terlalu lama kuat, sama sepertimu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dan yang terpenting, terima kasih karena masih memilih hidup, meski kadang terasa berat. Sampai jumpa di video berikutnya.